Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Minggu, kesempatan untuk saya mengantar ibunda tercinta untuk terapi alternatif. Tempatnya di Jakarta Selatan, tepatnya di The Pyramidas. Mungkin ini adalah terapi untuk yang kelima kalinya. Alhamdulillah banget, sudah banyak sekali perubahan yang ibunda rasakan hingga saat ini, yang mana awalnya sangat begitu tidak melihat, bahkan siang hari, pagi hari, malam hari harus menggunakan kacamata warna hitam, warna coklat. Tapi untuk saat ini alhamdulillah sudah bisa lepas dari kacamatanya. Ada teman aku, Om. Nah, ya. Kebetulan ini sudah selesai, kita sudah arah pulang ya. Tujuan saya mengantar ibunda tercinta ini yaitu ingin berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibu, karena kita ketahui bersama berbakti kepada ibu itu nomor satu ya. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal yang paling utama. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang paling dicintai Allah?" Beliau menjawab, "Sholat pada waktunya." Aku melanjutkan, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Lalu aku bertanya lagi, "Kemudian apa ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Berjihad di jalan Allah." Itu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Berbakti kepada orang tua senilai dengan jihad fisabilillah. Sehingga pada beberapa hadis beliau menganjurkan orang yang akan berjihad untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini dalilnya dari Abdullah bin As. Beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu meminta kepada beliau untuk berjihad. Maka beliau bersabda, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ia menjawab, iya. Beliau pun bersabda, maka bersungguh-sungguhlah dalam berbakti kepada keduanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, alhamdulillah ya guys. Ini perjalanannya tidak macet, bisa dilihat lancar, ramai, apalagi ini lewat jalan tol baru. Apa tadi ya, lupa namanya jalan tolnya. Nah, berbakti kepada orang tua juga bernilai hijrah. Ada seseorang yang berniat berhijrah ke Madinah, lalu Rasulullah memerintahkannya untuk tetap di negerinya dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, "Saya berbaiat kepadamu untuk berhijrah dan berjihad. Aku mengharapkan pahala dari Allah." Beliau bertanya, "Apakah salah satu orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Iya, bahkan keduanya masih hidup ya Rasulullah." Nah, Rasulullah bertanya lagi, "Maka apakah kamu akan mencari pahala dari Allah?" Ia menjawab, "Ya, tentu." Maka beliau pun bersabda,
pulanglah kepada kedua orang tuamu, lalu berbuat baiklah dalam mempergauli mereka. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, betapa pentingnya orang tua melebihi apapun dalam mencari ridhonya. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, ya. Ungkapan surga berada di bawah kaki ibu merupakan ungkapan yang bersumber dari hadis dan menunjukkan betapa luar biasanya keutamaan berbakti itu. Berbakti kepada ibu. Jahimah pernah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin berperang dan sungguh aku datang untuk meminta pendapatmu." Beliau bertanya, "Apakah engkau masih memiliki ibu?" Ia menjawab, "Iya." Maka beliau pun bersabda, "Tetaplah bersamanya karena sesungguhnya surga ada di kakinya." Ini diriwayatkan dari Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah sama dengan keutamaan silaturahmi, yakni dipanjangkan umur dan ditambah rezekinya. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahmi. Ini hadis dari riwayat Ahmad, ya. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua juga merupakan salah satu amal yang dengannya Allah mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Siapa yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya kemudian ia tidak diampuni, maka Allah telah menjauhkannya dari rahmat. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Keridhaan Tuhan ada pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Tuhan ada pada kemurkaan orang tua." Itu hadis riwayat Tirmizi. Jadi teman-teman, apapun yang kita lakukan semata-mata jika niat kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, maka hendaklah kita membahagiakan kedua orang tua kita, khususnya ibunda kita, ya. Dengan menyenangkan ibunda, maka ridholah seorang ibu kepada anaknya. Apapun yang dilakukan anaknya, ibu akan selalu mendoakan yang terbaik. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia pernah berkata, seorang laki-laki datang menghadap Nabi lalu berkata, Sesungguhnya aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Apakah aku bisa bertaubat?" Beliau balik bertanya, "Apakah engkau masih memiliki ibu?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, "Apakah engkau masih memiliki bibi, saudara ibu?" Ia menjawab, "Iya." Maka beliau bersabda, "Maka berbaktilah kepadanya." Itu yang diperintahkan oleh Rasul. Jika tidak ada ibu, maka bisa ke bibi dari ibu, ya. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan tiket menuju surga. Dalam hadis diistilahkan, orang tua adalah awsatu abwabil jannah, pintu surga yang tengah-tengah. Rasulullah SAW bersabda, orang tua adalah paling pertengahan dari pintu-pintu surga. Jika kamu mau, sia-siakanlah pintu itu. Kau tidak mendapatkan surga, atau jagalah ia untuk mendapatkan pintu surga itu. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Oke teman-teman, ini perjalanan pulang. Tidak terasa sudah sampai sini. Sebentar lagi sampai rumah. Mohon doanya untuk kesembuhan ibunda tercinta. Mudah-mudahan terapinya segera selesai.
mata ibunda saya sudah normal kembali dan bisa melihat dengan normal lagi seperti semula. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.